Nikolaus Kondomo, SH, MH, adalah seorang birokrat Indonesia yang saat ini menjabat sebagai pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sejak tanggal 11 November tahun 2022. Sebelumnya, ia pernah mengemban jabatan sebagai staf ahli bidang hubungan antara lembaga dan kerjasama internasional Kejaksaan Agung sejak 2022. Setelah pelantikan sudah menginjak pekan ketiga, artinya baru 3 bulan pertama Nikolaus Kondomo memimpin sebagai pejabat Provinsi Gubernur Papua Pegunungan. Pemprov Papua Pegunungan tentu memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Semangat kerja dijunjung tinggi untuk membangun negeri di tanah Papua Indonesia tercinta, namun tak semulus apa yang direncanakan lantaran adanya hujatan dan kritik. Perjalanan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan ini yang baru seumur jagung, tentu harus siap melewati masa-masa babak baru dengan landasan konkret. Dalam hal ini, Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Papua, Dr. Lenis Kogoya, ketika dimintai tanggapan di acara Showwan bersama Naswar di Cafe Jakarta, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Jadi, penjabat gubernur dengan sekda itu jangka waktunya mungkin 1 tahun atau menjelang 2 tahun ya. Nah, bulan Desember sampai bulan Februari ini baru 2 bulan. Jadi sebenarnya kalau kita kritik, ya, kita menyinggung masalah kinerja, itu sebenarnya tidak cepat. Karena kabupaten atau provinsi baru ini memang harus bikin peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur, baik anggaran maupun MRP, DP dan sebagainya. Jadi memang di sini ada kesulitan pembiayaan, kesulitan semua segalanya. Saya merasakan dan saya lihat dengan sendiri. Untuk itu, mari masyarakat gunung, wilayah adat Lapago, 8 kabupaten, kita sama-sama mendukung pejabat gubernur dan sekda Provinsi Papua Pegunungan. Kalau kita mengkritik dan menjelekkan atau melihat tidak sinkron antara gubernur dengan sekda, sebenarnya tidak cepat menurut saya. Tidak cepat. Kan sekda dengan gubernur baru menghadapi atau beradaptasi dengan karakter-karakter masyarakat gunung. Untuk itu, sebaiknya harus datang kepada gubernur dan sekda baru menanyakan keluhan-keluhan tersebut. Jadi bukan untuk mengkritik media, mengkritik Facebook dan lain-lain. Itu sangat terganggu untuk kinerjanya pejabat gubernur. Untuk itu semua intelektual yang ada wilayah adat Pegunungan maupun mahasiswa, mari sama-sama mendukung pejabat gubernur dengan sekda Provinsi Pegunungan Papua dengan tujuan supaya harus sudah nambah. Dengan kejadian-kejadian, persoalan-persoalan seharusnya tidak boleh terjadi. Tetapi hati yang dingin dengan membangun saling komunikasi antara satu dengan lain, itulah solusi yang cepat. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat wilayah adat Lapago bersatu mendukung program pemerintah yang menjalankan pejabat gubernur dan sekda Provinsi Papua Pegunungan. Dan juga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita punya senior atau masyarakat anak gunung, satu-satunya sekarang ada Kementerian Wakil Menteri Dalam Negeri, Kakak John Petipo. Kehadiran Wakil Menteri atau Wamen untuk bicarakan untuk masalah-masalah kaitan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan seharusnya harus masuk di rumah adat, duduk dengan masyarakat,
lalu memutuskan menyampaikan kepada pemerintah atau kepada masyarakat, harus dihargai. Jadi terkesan bahwa masyarakat menolak pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. Untuk itu, suatu saat nanti kehadirannya wamen harus terima apapun yang perintahkan, karena itu perintah negara. Perintah negara berarti bukan menghancurkan, tetapi untuk mengajak untuk membangun tanah Papua zona damai menuju gerbang kesejahteraan. Itu yang harus kejar. Dan kita melawan sekarang adalah bukan untuk melawan kebencian antara sesama manusia, tetapi kita melawan dengan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Itulah kita lawan untuk bersama, karena Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah harus kita pegang dan harus dijalankan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, wah, wah. Shalom. Saatnya ku ingin berjalan, dan saatnya ku ingin untuk perjuangkan apa yang diembangkan di pundakku. Tim Liputan dari Jakarta melaporkan.